Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini yang pertama saya akan membahas tentang strategis perusahaan dalam menghadapi COVID-19. Yang kedua, saya akan membahas tentang isu sosial dan etika dalam teknologi informasi. Jadi kita ke pembahasan yang pertama, yaitu infografis strategis perusahaan dalam menghadapi COVID-19. Di dalam infografis yang telah saya buat, saya mengambil contoh perusahaan yaitu Toyota Motor Corporation atau lebih dikenal dengan nama Toyota. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi mendengar kata Toyota. Jadi, Toyota adalah sebuah pabrik mobil yang berasal dari Jepang yang berpusat pada Toyoda Aichi yang didirikan pada tahun 1937 oleh Kiichiro Toyoda. Jadi saat ini kita ketahui bahwa dunia sedang dilanda bencana non-alam, yaitu wabah virus corona atau COVID-19. Tentunya sangat berdampak kepada perusahaan-perusahaan, di antaranya Toyota Motor Corporation ini. Beberapa dampak COVID-19 terhadap Toyota di antaranya: 1. Menurunnya jumlah penjualan retail dari dealer ke konsumen. Yang kedua adalah menurunnya jumlah penjualan pada bulan Maret sekitar 20-25%. Yang ketiga adalah akses terbatas kepada pemasok. Pasalnya, beberapa pabrik komponen yang berada di epicentrum wabah virus tetap tidak bisa memproduksi dan mengangkut barang. Sedangkan beberapa manufaktur masih belum beroperasi karena terkait keputusan pemerintah setempat. Yang keempat adalah menghentikan sementara perjalanan dinas karyawan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Tetapi di sisi lain, perusahaan Toyota berupaya agar perusahaannya tetap berjalan. Beberapa upaya yang dilakukan Toyota diantaranya: yang pertama adalah menjual produk secara online, karena kebanyakan konsumen mencari informasi tentang Toyota secara online. Yang kedua adalah melakukan pembayaran angsuran secara online. Yang ketiga adalah akses terbatas kepada pemasok. Pasalnya, beberapa pabrik komponen yang berada di epicentrum wabah virus tetap tidak bisa memproduksi dan mengangkut barang. Sedangkan beberapa manufaktur masih belum beroperasi karena terkait keputusan pemerintah setempat. Yang keempat adalah menghentikan sementara perjalanan dinas karyawan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Dari data-data yang ada dalam infografis yang telah saya buat, saya mengambil dari beberapa sumber. Yang pertama adalah Kompas.com, iNewsIt, Business.com, CCN Indonesia, dan Suara.com. Selanjutnya, kita ke pembahasan yang kedua, yaitu isu sosial dan etika dalam dunia bisnis. Pertama, kita harus tahu mengapa kita harus mempelajari etika dalam penggunaan teknologi informasi dalam dunia bisnis. Penggunaan teknologi informasi dalam dunia bisnis dapat memunculkan dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif penggunaan teknologi informasi dalam bisnis yaitu kita dipermudah untuk membuat bisnis yang tentunya tidak seperti dulu yang harus mempunyai modal yang besar. Kita bermodalkan kuota, HP, kita dapat membuat bisnis itu. Yang kedua adalah dampak negatif penggunaan teknologi informasi dalam dunia bisnis, yaitu orang-orang mudah membuat curang dalam berbisnis. Selanjutnya adalah peran etika dalam menekan hal-hal negatif yang muncul dari penggunaan teknologi informasi dalam dunia bisnis, yang dirangkum dalam 5 dimensi moral. Yang pertama adalah hak dan kewajiban informasi,
Maksudnya, kita harus tahu hak kita terhadap suatu informasi. Peran etika dalam ini yaitu memberikan gambaran kepada kita tentang informasi apa saja yang berhak kita dapat. Kewajiban informasi juga tidak semua informasi bisa kita infokan kepada khalayak ramai, karena ada orang-orang tertentu yang berhak dan kita memiliki kewajiban atas informasi itu. Yang kedua, hak dan kewajiban terkait kepemilikan. Maksudnya bagaimana tantangan di era teknologi seperti sekarang ini melindungi kekayaan intelektual yang kita miliki. Misalnya seperti rahasia dalam perdagangan. Bagaimana hak kita dapat agar rahasia itu tetap terlindungi. Kemudian kewajiban kita terkait kepemilikan, bagaimana kita mendapatkan hak tersebut. Misalnya kita mempunyai karya dan kita daftar karya kita ini, tapi saat ini sangat rentah semacam pembajakan. Jadi kita mengeluarkan hak paten, maka kita mempunyai hak untuk menuntut. Yang ketiga, akuntabilitas dan pengendalian. Maksudnya, kita mempunyai kemampuan. Jadi, kita memberikan informasi ini berdasarkan kemampuan yang kita miliki. Sehingga kita dapat mempertanggungjawabkan apa-apa saja yang informasi yang telah kami berikan. Dan penting juga bagi pemberi informasi mengetahui terlebih dahulu terkait informasi itu sebelum menyebarkan kepada orang banyak. Bahkan jika kita mendapatkan informasi dari orang lain, kita harus terlebih dahulu menyaring informasi itu dulu. Saat kita tahu betul tentang informasi itu, baru kita bisa memberitahukan kepada orang lain tentang informasi yang kita dapatkan. 4. Kualitas sistem. Kualitas sistem ini berkaitan dengan kualitas data dan sistem menjamin kualitas informasi, karena tidak dipungkiri bahwa informasi-informasi yang muncul saat ini tidak diketahui kualitasnya. Misalnya, banyak informasi atau data yang ada tidak berdasarkan dengan fakta. Karena sekarang ini banyak berita hoaks, artinya kualitas dari informasi ini tidak teruji kebenarannya. Dan mengapa kualitas sistem ini perlu dalam etika? Karena setiap data yang diolah untuk kita sampaikan kepada halayak ramai sebagai informasi itu harus berkualitas. Tidak boleh ada penyimpanan-penyimpanan yang di dalamnya. 5. Kualitas hidup. Kualitas hidup berkaitan dengan nilai yang harus dipertahankan dalam penggunaan teknologi informasi. Etika berperan di sini. Mengapa? Setiap individu karakternya berbeda-beda. Oleh karena itu, disinilah kita harus mempertahankan etika yang ada dalam diri kita, agar dalam penggunaan teknologi kita bisa memfilter sesuatu dan mengontrol diri kita dan menciptakan batasan agar kita tidak semena-mena dalam menggunakan teknologi. Dan itulah tadi 5 dimensi moral. Dan sampai di sini video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.